Invasi Rusia ke Ukraina telah memasuki hari ke-164 pada Sabtu, 6 Agustus 2022, sejak pertama kali dilancarkan pada 24 Februari. Dalam serangan di hari ke-164 ini, berbagai peristiwa baru terjadi. Mulai dari janji Putin dengan Erdogan, Rusia dituduh menyerang situs nuklir di Zaporizhia, hingga kapal ekspor gandum berikutnya berangkat meninggalkan Ukraina. Untuk lebih lengkapnya, berikut rangkuman hari ke-164 serangan Rusia ke Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan berjanji untuk meningkatkan kerjasama politik dan ekonomi termasuk di bidang energi dan perdagangan. Terlepas dari tantangan regional dan global saat ini, kedua pemimpin menegaskan kembali keinginan mereka untuk lebih mengembangkan hubungan Rusia dan Turki. Adapun, Turki yang merupakan anggota NATO berusaha tetap netral menghadapi pertikaian Moskwa dengan Barat atas Ukraina. Turki pun menjadi tuan rumah pembicaraan damai antara Rusia dan Ukraina pada akhir Juli, guna menengahi perjanjian yang didukung PBB untuk melanjutkan pengiriman biji-bijian dari Ukraina. Ukraina menuduh pasukan Rusia menyerang lokasi dekat reaktor di Zaporizhia yang telah diduduki sejak awal invasi. Operator pembangkit listrik tenaga nuklir Ukraina Energoatom mengatakan bahwa 3 serangan tercatat di lokasi pembangkit. Disebutkan bahwa ada risiko kebocoran hidrogen dan penyemprotan radioaktif hingga bahaya kebakaran tinggi. Terkait hal ini, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengungkit keheningan fasih dari Amnesty International usai Rusia menyerang Zaporizhia. Попри те, що російські обстріли атомної станції є одним з найбільш небезпечних злочинів проти українців та усіх європейців, проти права на життя кожної людини, чомусь немає звіту і навіть просто повідомлення від Amnesty International про це. Дуже красномовне мовчання, яке ще раз вказує на маніпулятивну вибірковість цієї організації. Tiga kapal gandum berikutnya untuk pasar dunia berangkat meninggalkan Ukraina. Ini merupakan keberangkatan kedua di bawah kesepakatan Moskwa dan Kiev di Istanbul pada Juli lalu untuk membuka blokade Rusia di Laut Hitam. Sebagai informasi, Ukraina merupakan salah satu pengekspor biji-bijian utama dunia. Penghentian ekspor sejak awal invasi ini menyebabkan harga pangan global melonjak hingga impor menjadi sangat mahal bagi beberapa negara miskin di dunia. Kota Mykolaiv di selatan Ukraina menerapkan jam malam dari pukul 23.00 pada Jumat 5 Agustus 2022 hingga pukul 5.00 pada Senin 8 Agustus 2022. Hal ini disebut akan membantu Ukraina menemukan dan menahan orang-orang yang diyakini membantu Rusia. Sebagai informasi, terjadi eskalasi serangan Rusia yang signifikan di Mykolaiv beberapa pekan terakhir. Pasukan Rusia disebut menembaki kota itu hingga menyebabkan kerusakan yang luas, hingga menewaskan sejumlah orang dan melukai sedikitnya 9 orang. Правоохоронні органи, в принципі, вели цю роботу на дуже високому рівні, зараз збільшилось. Тільки за тиждень там 4 людини заарештували. І ще в роботі багато. Це одна з причин, через що будуть запроваджені комендантські години для відпрацювання. Але не тільки.